Bismillah. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, dan nikmat hidup hingga kita bisa merasakan indahnya kota kita ini. Alhamdulillah. Dan ini sebuah kesyukuran di mana semua orang di bumi ini ya menginginkan hal tersebut. Yang kedua, salawat serta salam kita junjungkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Dengannya kita bisa menikmati bagaimana hidup sebagai seorang muslim, ya, di mana beliau telah membawakan Islam selama 13 tahun yang berasar 1400 tahun setelahnya. Alhamdulillah, maka ini pun sebuah kenikmatan dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yarhamukumullah, ikhwan wa akhwat, Allah yarhamkum jami'a. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang kajian tematik bagaimana rahasia dari ya kiat-kiat membersihkan hati. Taib. Hal ini sangat urgent sekali, sangat penting sekali bagi seorang muslim. Ya, di mana seorang muslim ini Allah janjikan surga dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah janjikan surga dan Rasulnya janjikan surga bagi orang yang hatinya bersih. Ya. Sebelum kita mulai pembahasan, insyaallah kita akan masuk ke muqaddimah terlebih dahulu. Bismillah wa ala barakatillah. Naam. Taib. Ya, saya arahkan. Ayo. Keutamaan ma'alish. Ayo. Keutamaan, ya, kita mulai dari muqaddimah. Muqaddimah keutamaan hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Hari di mana tidak bermanfaat yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Salimin. Taib. Hari di mana ya tidak ada manfaatnya harta yang kita punya di dunia dan juga anak-anak yang kita punya kecuali orang-orang yang bertemu Allah, yang bertemu dengan Allah dalam keadaan salim. Apa itu salim? Salima qalbuh. Maksudnya apa? Hatinya selamat dari apa? Hiqat. Ya, dengki, iri, hasad, dan juga al-ghil, ya. Hari ini di mana Allah janjikan surga bagi mereka, ya,
yang hatinya bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, la yadkhulul jannah, akan masuk surga qaumun, ya, suatu kaum afidatuhum ka afidatit thair, hatinya seperti hati burung, ya. La yadkhulu aqwam al jannata, ya, qalbuhum afidatuhum, mohon maaf, afidatuhum ka'af idati at-tayr, kama qala, ya, akan masuk surga, ya, banyak kaum akan masuk surga di mana ciri-ciri dari mereka hatinya seperti hatinya burung, ya, hati mereka seperti hati burung. Masya Allah, bagaimana hati seorang penghuni surga ini yang seperti burung? Ya, dalam tafsir ditafsirkan oleh Mula Ali Al-Qari bagaimana ciri hati burung tersebut. Wa al-khulu minal hasad, ya, al-khulu minal hasad wal hiqdi wa al-ghil. Al-khulu, hatinya bersih, ya, terlepas dari al-hasad, wal hiqd, iri, dengki, ya, dan al-ghil, jengkel, ya. Hasad, al-hiqad, wal ghil, ya, ini ciri-ciri mereka yang masuk surga, ya. Apanya? Hatinya seperti hati burung, ya, bersih dari dia iri sama teman-temannya, gitu ya. Dia dengki, iri dengan orang yang Allah berikan lebih untuknya dari ketampanan, dari harta, ya, dari istri-istri dan juga anak-anak. Dia iri. Tapi penghuni surga semuanya nggak iri, ya, nggak ada yang iri, nggak ada yang dengki dan juga al-ghil, ya. Baik, nggak ada yang jengkelan. Ini keutamaan hati yang bersih. Allah janjikan apa tadi? Surga. Nah, dalam riwayat Anas ibn Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika itu bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ya, kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, ketika kita duduk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang gini, yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah, akan datang di antara kalian, ya, satu orang, dia itu ahlu surga. Ya, ini ketika itu sahabat merhatiin siapa nih orangnya. Ketika itu datang satu orang, ya, dia itu ya, mada tantifu min lihyatihi ma'an min wudu, ya, tantif, berjatuhan dari jenggotnya air dari wudu, ya, jatuh, dan juga dia membawa sendal di tangan kiri dia. Nah, kata Rasulullah, itu tuh orangnya, itu orang yang bakal masuk surga. Sahabat terdiam. Oh, itu orangnya. Tayyib. Hari kedua sama, yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah, akan datang seseorang, ya, dari kalian, sahabat yang dia pasti akan masuk surga. Rasulullah kasih jamin dia masuk surga. Sama, orangnya sama, dengan sifat yang sama, dia berjalan, berjatuhan air dari jenggotnya, dan juga dia membawa sendal di tangan kirinya, jalan masuk, yang ngelewatin sahabat. Hari ketiga pun sama. Akhirnya salah satu sahabat bernama siapa? Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu an. Dia penasaran, lah ini kok bisa seorang ini yang dia itu hanya lewat meneteskan air wudhu dari jenggotnya dan juga membawa sendal di tangan kiri, kok bisa dibilang Rasulullah SAW dia ahlu al-jannah. Akhirnya dia penasaran. Kita tahu bahwasanya Abdullah ibn Amr al-As ini salah satu sahabat yang paling semangat
apanya? Ibadahnya. Bahkan dalam riwayat beliau pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya mau puasa sepanjang hari, setiap hari. Akhirnya Rasulullah larang ketika itu, ya. Rasulullah SAW larang. Akhirnya beliau Abdullah ibn Amr al-As melakukan saum Daud, sehari puasa sehari tidak, sebagaimana yang dipraktekkan Nabi Daud alaihis salam. Naam. Setelah itu si Abdullah ini pergi ke rumah sahabat tersebut, ya. Wahai fulan, saya lagi punya masalah dengan bapak saya dan saya bernazar untuk tidak kembali ke rumah selama 3 hari. Izinkan saya tinggal di rumahmu sementara selama 3 hari agar saya tidak mengingkari nazar saya. Ketika itu, ya, Abdullah ibn Amr al-As, dia bilang ke sahabat, "Taib, tafadhal ahlan, fadlan." Ya, silahkan wahai Abdullah ibn Amr ketika itu. Setelah dia menelisik, ya, menelaah, dia perhatikan sahabat ini, apa yang dilakukan malam, pagi dan siang dan sore, kembali ke malam selama 3 hari berturut-turut, gak menemukan ibadah yang spesial dari sahabat tersebut. Bahkan, ya, dalam riwayat sahabat tersebut tidak sholat malam dan di siang hari tidak berpuasa, di malam hari tidak sholat malam, sama kayak kita, gitu ya. Jadi ahlu surga, ya, jadi ahlu surga. Subhanallah, yang langsung direkomendasikan, yang langsung diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat ini nggak sholat malam, nggak juga puasa di siang hari, tapi jadi ahlu surga. Bingung siapa namanya? Abdullah ibn Amr al-As. Dia bingung lah, ini sahabat nggak sholat malam dan pun dia nggak puasa di siang hari, kok bisa jadi ahlu surga? Ya, akhirnya sebelum pulang dia bertanya, amalan apa yang kau kerjakan wahai sahabat? Gitu ya. Sebenarnya saya ini nggak punya masalah dengan bapak saya. Cuman kemarin Rasulullah SAW mengisyaratkan Anda itu ahlu surga. Ya. Yang diutarakan oleh Abdullah ibn Amr al-As ketika itu. Lalu sahabat ini menjawab apa? Ya, amalan yang kamu lihat kepadaku itulah amalanku, nggak ada yang lain, katanya. Ya, sebelum Abdullah ibn al-As pulang, dipanggil, wahai Abdullah, ta'al, kemari. Aku tidak pernah menemukan dalam diriku al-hasad, ya, iri kepada orang, dengki kepada seorang mukmin, dan juga aku nggak pernah menemukan dalam diriku iri dengan orang yang Allah berikan kelebihan untuknya. Nah, ini bisa kita perhatikan satu rahasia, ya. Jadi, ya, salah satu amalan yang bisa kita lakukan mudah sekali, tapi mudah dalam teori tapi sulit dalam praktek, gitu ya. Mudah dalam teori tapi sulit dalam praktek, yaitu apa? Jangan sampai kita timbul rasa iri atau dengki kepada seorang mukmin, ya. Diisyaratkan langsung Rasulullah SAW oleh Rasulullah SAW kepada sahabat ini bahwa dia adalah ahlu syurga. Ya, taib. Selanjutnya, salah satu keutamaan hati yang bersih yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya, man afdalun nas, siapa orang yang paling afdal ya Rasulullah? Ya, ketika itu Rasulullah SAW menjawab apa? Sodukun lisanuhu mahmumun al-qalb. Sodukul lisan mahmum al-qalb. Ya. Nah ini, soduk al-lisan mahmum al-qalb. Ya, yang orang yang paling afdol kata Rasulullah SAW, mereka yang lisannya jujur dan mahmum al-qalb, hatinya bersih, ya, bersih dari tadi hasad, al-hiqad wal ghil, ya, 3 ini. Naam. Taib. Yang jadi patokan bagi Allah Subhanahu wa taala itu bukan jasad, ya, bukan jasad dan juga bukan wajah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, innallaha la yanzuru
ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, Allah itu enggak melihat bagaimana wajah kita, tampang kita, apakah kita tampan ataukah kita jelek, gitu ya. Apakah kita kaya ataupun kita miskin. Dan juga bukan dari perawakan kita, apakah kita besar atau kecil, ya. Apakah tubuh kita lengkap atau kurang lengkap. Manis. Yahdikumullah wa yuslih balik. Naam. Mohon maaf. Ya, yang Allah lihat dari apa? Qulub, hati kita. Hati ini yang menentukan kita akan masuk surga nanti atau tidak. Makanya masalah hati itu sebenarnya masalah urgent. Innamal a'malu binniyat. Yang namanya amal, ya, yang namanya pekerjaan yang kita kerjakan semuanya itu harus dilandaskan atas dasar niat. Niat ada di mana? Al-qalb. Niat letaknya hanya ada di hati. Nah, tayyib. Fadilah yang kedua, ya, selanjutnya tentang orang yang membersihkan hati, mempunyai keutamaan dia menjadi orang yang paling bahagia. Bayangkan jamaah, ya ikhwan, ibu dan bapak yang Allah rahmati, ketika kita nggak punya iri sama orang, ketika ada orang salah kita maafkan, ketika kita berpuas diri atas yang Allah berikan pada kita, wallah bahagia, pasti bahagia, nggak ada beban hidup ini. Ya, nggak ada beban hidup ini. Subhanallah. Ini salah satu ajaran Islam yang Allah ajarkan kepada nabinya, lalu nabinya sampaikan kepada umatnya. Untuk membuat hati tenang itu mudah. Jangan iri sama orang, jangan dengki sama orang, ya, jangan jengkel sama orang. Kalau misalkan ada orang melakukan kesalahan, maafkan. Ya, ada orang melakukan kesalahan kepada kita, maafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallah la yuhibbullahu al-jahr bisu minal qawli illa man zulim." Allah enggak suka perkataan buruk, doa yang buruk, ya, kecuali untuk orang-orang yang dizalimi. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Baik, hanya di masalah ketika kita dizalimi kita baru boleh mendoakan ataupun berkata mendoakan yang buruk kepada orang tersebut. Tapi di bawahnya, ya, kalau misalkan kita bertakwa dan bersabar, fa inna dzalika min azmil umur. Ya, kalau misalkan kita bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan semuanya pada Allah, setelah kita dizalimi, maka itu sebaik-baiknya perkara. Ya. Boleh ketika kita dizalimi lalu kita mendoakan, ya Allah tolong berikan dia misalkan kerugian atau apa, boleh. Tapi lebih baik untuk maafkan dan bersabar. Karena itu nanti kembalinya ke hati kita. Hati kita akan lebih tenang, ikhlas. Hakada. Nah, selanjutnya. Taib. Urgensi yang kedua, kenapa kita itu, ya, semestinya membersihkan hati kita ini dari hal-hal tersebut? Karena sulit, hal ini tidak mudah, sulitnya membersihkan hati. Naam, sulit membersihkan hati. Jamaah Allah yarhamukum, ya, summiyal qalb qalban li'annahu yataqallab. Summiyal qalb, ya, dinamakan al-qalbu, ya, al-qalb atau hati, ya, dalam bahasa Arab al-qalb. Kenapa? Li'annahu yataqallab. Karena dia berbolak-balik, ya. Berbolak-balik antara iya dan enggak, ya. Antara enggak dan iya. Bahkan seorang sahabat mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya salah satu perkara yang paling sulit ketika sudah niat atas sesuatu adalah hati. Ketika udah niat mau melakukan, tahu-taunya enggak jadi deh, nanti ada ini, gitu ya. Saya mau sedekah 2.000, bentar, ini nanti buat tukang parkir. Masya Allah. Itu niat, ya. Perkara yang berat. Karena apa? Ya taqallab, berganti-ganti. Maka dari itu perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana fi dinika aw ala dinika wa ta'atik.
Ya, Masya Allah. Taib. Selanjutnya, penyakit hati ini enggak kerasa, ya, sulit dirasakan. Ketika kita sudah iri kepada orang, ya, itu sulit kerasanya. Tahu-tahu udah iri aja, gitu ya. Ketika kita udah dengki sama seseorang, ya, seakan-akan kita nggak punya beban hidup, ternyata kita dengki dengan seseorang tersebut. Sangat sulit untuk apa? Dihindari yang namanya penyakit hati. Insya Allah setelah ini kita akan membahas kiat-kiat apa saja, ya, yang harus dilakukan agar hati kita ini bersih. Selanjutnya, khususnya perempuan. Kenapa? Perempuan, karena banyak hadis dan dalil, ya, menyatakan bahwasannya hati perempuan itu rapuh. Ya, hati perempuan itu rapuh. Rasulullah SAW bersabda, "Rifwan au irfaq bi al-qawarir." Ya, lembutlah dalam lafadz akhar, rifqan dalam lafadz akhar, irfaq, gitu ya. Irfaq bil qawarir. Lembutlah dengan kaca-kaca. Ya, hati perempuan diperumpamakan oleh Rasulullah SAW dengan kaca, saking rapuhnya. Kalau sudah pecah susah nyatu lagi. Itu hati perempuan. Ya. Dalam hadis yang lain, la'anallah zawwarat al-qubur. Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang sukanya ziarah kubur. Maka dari itu hukum turunan dari ini, perempuan makruh hukumnya untuk sering-sering datang ke kuburan. Padahal, ya, dari segi laki-laki kita malah dianjurkan untuk sering-sering datang ke kuburan. Li'ai syai'in, untuk apa? Fa innahu tudzakkirul maut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu, ya, melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah, wahai para sahabat, ya, wahai para mukmin, laki-laki, fazuruha, maka ziarahlah, fa innahu tudzakiru al maut. Yang namanya ziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Karena apa? Sebaik-baik nasihat, ya, kematian. Betul, Masya Allah. Sebaik-baik nasihat adalah nasihat kematian. Taib. Dalam suatu surah Al-Hujurat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun an qaumin asa ayyakunu khairam minhun wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Subhanallah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai suatu kaum, suatu golongan, mencakup laki-laki dan perempuan, ya, itu mengejek golongan lainnya. Bisa jadi kaum yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Pun juga Allah mengkhususkan, ya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, mengatakan dalam tafsiran ini Allah mengkhususkan untuk perempuan, ya. Karena apa? Karena hati perempuan ini lebih ringkih dan lebih banyak berbuat hal tersebut. Wala nisa'um min nisa asa ayyakunna khairan minhun. Dan juga janganlah seorang perempuan, ya, mengejek perempuan lainnya. Banyak sekali yang bisa dibahas oleh perempuan ketika sudah lihat tas temennya ini jelek, wah, tasmu nggak bermerek, subhanallah, gitu ya. Anaknya kurang pinter, wih, anakku pinter ini loh, gitu ya. Suaminya gajinya sekian, wah, suamiku gajinya sekian, subhanallah. Banyak sekali pembahasan, topik-topik pembahasan untuk perempuan, ya, mengejek perempuan lainnya. Nah, ini ditahan. Jangan sampai seperti itu, karena ini larangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam suatu riwayat, ketika nanti Dajjal keluar, ya, keluar di muka bumi, berbuat fitnah di seluruh bumi ini, kebanyakan pengikutnya adalah perempuan, ya. Kebanyakan pengikut dari Dajjal, ya, itu adalah perempuan.
Dalam riwayat bahkan ada seorang laki-laki yang dia mengikat ibunya, ngikat istrinya, ngikat anaknya, ngikat saudara perempuannya agar nggak keluar rumah, biar nggak ketemu Dajjal. Saking ringkihnya hati perempuan. Ya, taib. Dalam Mafatihul Ghaib, Imam Ar-Razi mengatakan tafsiran yang sangat menakjubkan di surah Al-Falaq. Lafadznya gimana? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Ya Allah, aku berlindung dari buhul-buhul penyihir perempuan. Kok bisa? Yang disebutkan perempuan di sini. Ya, dalam tafsirannya yang namanya syaitan sihirnya akan lebih jos kuat gitu ya ketika sinkron dengan manusianya. Yang paling bisa dengki ya, lebih kuat dengkinya perempuan daripada laki-laki. Makanya disebutkan penyihir perempuan. Ketika dia punya dendam yang berlebih, dia kirimkan sihir, sihirnya itu lebih manjur daripada sihirnya laki-laki. Ya. Taib. Ini saking ringkihnya hati perempuan. Taib. Alhamdulillah. Kita lanjut. Maka dari itu kita bisa berintrospeksi diri. Ya. Bagaimana kiat-kiat membersihkan hati kita ini? Yang pertama, berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah ini memang yang memegang hati kita. Allah yang membuat hati kita istiqomah. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Di antara doanya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai Engkau membuat hati-hati kita ini jengkel kepada orang mukmin lainnya, kepada saudara mukminku. Ya. Dalam hadis, waslul sakhimata qalbi, ya Allah, uslul, cabutlah, gitu ya, cabutlah kedengkian dari dalam hatiku, penyakit-penyakit dalam hatiku. Ini yang biasanya Rasulullah SAW doakan. Ada juga doa yang umum, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya, ini kiat yang pertama, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu minta, karena kita nggak tahu kapan kita melakukan keburukan dan kapan kita akan berniat berbuat keburukan. Yang kedua, kiat-kiat untuk membersihkan hati, yaitu kenali penyakit-penyakit hati. Ya, kita harus kenal apa saja. Apa gunanya mengenali penyakit hati? Agar kita bisa ngabsen nih, ya. Di absen apa saja penyakit yang ada di dalam hati kita. Kalau sudah tidak ada, dicentang, alhamdulillah nggak ada, silang gitu ya. Kalau masih ada, ya berarti itu yang harus diintrospeksi lagi, harus diperbaiki lagi. Pertama, penyakit-penyakit hati yang pertama, penyakit yang paling parah yaitu ragu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ragu adanya eksistensi Allah Subhanahu wa taala, ya. Meragukan Allah, meragukan nabinya, pun meragukan malaikatnya dan juga kitab-kitabnya. Ini termasuk dosa syirik, ya. Termasuk syirkun akbar, syirik yang paling besar. Ya. Yang kedua, asyirku billah. Ya, tadi barusan dibahas. Asyirku billah. Kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh syirik yang paling mudah, yang paling terlihat. Ini Isya jam berapa ya? Mohon maaf. Belum ya? Taib. Masih lama? Alhamdulillah. Ya. Termasuk kesyirikan yang paling jelas yaitu kaidah usul, ya. Al aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum asal segala ibadah itu haram, kecuali illa ma dalil ala masyru'iyatihi, yang sudah pernah kita bahas ya. Seluruh hal yang berkaitan dengan ibadah, ritual-ritual dalam agama itu tidak diperbolehkan kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Kita disuruh sholat 5 waktu, kita sholat, ya. Kita disuruh untuk puasa, puasalah, ya. Kita disuruh untuk zakat, zakat, haji, haji, gitu ya. Kita disuruh untuk sedekah, sedekah,
Ya. Semua hal-hal ritual yang berkaitan dengan agama kita Islam itu tidak diperbolehkan selama tidak ada dalilnya. Walaupun itu baik. Walaupun itu baik. Ya. Contohnya ada acara di suatu tempat untuk memperingati, untuk membuat tempat itu menjadi lebih berkah. Ini pun pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terlebih dahulu. Mereka-mereka yang sudah sebelum datangnya Rasulullah SAW, mereka melakukan ritual gitu ya, untuk menurunkan hujan misal, ataupun untuk agar tumbuhannya itu panen lebih baik gitu ya. Akhirnya diadakan acara makan bersama biar berkah, ataupun keliling area pertanian tersebut dilemparkan sesuatu, entah bunga, entah garam, entah apa, agar tempat tersebut menjadi berkah ya, agar tempat tersebut menumbuhkan tumbuhan yang lebih baik. Maka ini termasuk dari kesyirikan ya. Ini ritual yang tidak Allah benarkan ya. Pun ritual-ritual yang lain yang berkenaan dengan ibadah, maka ini tidak diperbolehkan walaupun itu tujuannya baik ya, walaupun itu tujuannya baik. Taib. Selanjutnya, penyakit yang ketiga adalah riya dan sum'ah, di mana Rasulullah SAW mengatakan akhwaf, sesuatu yang paling aku takuti, yang paling ringan terhadap kaumku ya, yaitu syirik kecil. Syirik kecil. Ketika itu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik kecil tersebut? Rasulullah SAW menjawab apa? Ya, wahuwa ar-riya. Syirik kecil termasuk di dalamnya adalah riya. Kita introspeksi dulu. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita ikhlaskan, niatkan semua karena Allah Ta'ala. Berhenti sejenak, merenung sejenak ya. Bahkan dalam athar, seorang sahabat pernah diajak untuk ziarah ke suatu tempat gitu ya, ke suatu kuburan sahabat ya. Mohon maaf, takziah, bukan ziarah. Takziah di rumah seorang sahabat. Ketika itu dia bilang, makanan, tunggu sebentar ya, saya mau niat dulu gitu ya. Niat, tapi di mana? Di hati. Ikhlas lillah ta'ala. Sebelum mengerjakan ke sesuatu, berhenti sejenak ya, berhenti sejenak, renungkan, ya Allah, ini saya niatnya untuk apa ya? Ya, saya niatnya, apakah saya niatnya untuk bekerja saja, maka saya tidak mendapatkan pahala untuk di akhirat, ataupun saya ingin niat ibadah lillah, pekerjaan saya untuk Allah gitu ya, untuk menafkahi anak istri saya sebagai ibadah lillah ta'ala. Beda nanti hasilnya. Sebagaimana yang diriwayatkan, innamal a'malu bin niat. Yang namanya amal, pekerjaan itu harus dengan niat. Maka niatkanlah segala pekerjaan kita untuk Allah Ta'ala semata ya, agar tidak salah niat, agar tidak timbul riya di hal tersebut gitu ya. Apalagi yang berkenaan dengan amalan-amalan baik, sedekah ya, ataupun ingin membuat suatu acara kebaikan untuk masyarakat gitu ya. Niatkan dulu, renungkan dulu, ya Allah, saya niat untukmu. Khalas, selesai ya. Selanjutnya, sum'ah, ingin didengar orang ya. Mentang-mentang baru belajar suatu ilmu, 1-2 ilmu, lalu tidak dia niatkan karena Allah Ta'ala, akhirnya dia niatnya untuk apa? Agar saya didengar. Ya udah, saya pegang mic di depan, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berbahaya ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sampai kamu wahai hambaku, kata Allah Ta'ala, mengatakan apa yang sesuatu tidak ada ilmunya di antara kalian ya. Yang namanya pendengaran, penglihatan, dan juga hati akan ditanya nanti di akhirat. Akan kita pertanggungjawabkan semuanya tanpa terkecuali ya. Tanpa terkecuali, semuanya pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Penyakit yang keempat ya, yang
harus kita hindari, ya, yang harus kita ketahui, harus kita introspeksi, yaitu angkuh, ya, sombong, ya, sombong. Di mana Allah Ta'ala mengatakan di surah Al-Furqan, salah satu ciri ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka ketika berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan, ya, itu ya, subhanallah. Ini Allah mengajarkan kita untuk tidak sombong, ya, untuk tidak sombong. Mereka yang sombong, kata Allah, kalian itu nggak akan bisa lantakhriqal ardo, kalian gak akan bisa menembus perut bumi ini, walantablughal jibala tula, kalian gak akan bisa membangun bangunan yang tingginya menyamai gunung, kata Allah Ta'ala. Dan terbukti sampai sekarang belum ada bangunan yang bisa menyamai tingginya gunung, ya, subhanallah, ya. Selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi kibr walau mithlu dzarrah. Tidak akan masuk surga, ya, mereka yang masih ada terdetik sedetik di hatinya itu kesombongan, walaupun kecil, walaupun sebiji dzarrah, gitu ya. Walaupun hanya kecil sekali, enggak akan masuk surga. Ya. Ini hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, hadisnya betul. Lalu penyakit hati yang selanjutnya, yang kelima, yaitu putus asa, ya, putus asa dari rahmat Allah. Biasanya penyakit ini terjangkit, timbul kepada orang yang ditimpa musibah, setelah itu ketimpa musibah lagi, di atasnya ada musibah lagi, gitu ya. Sudah dia jatuh dari pohon duren, ketimpa tangga plus durennya, subhanallah, sakitnya alhamdulillah, gitu ya, sakitnya masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, putus asa. Wala tayasu mir rauhillah, innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul zalim, illal qaumul kafirun. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah, ya, jangan sampai kita berputus asa. Husnudzon, pasti di balik musibah tersebut ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin Allah menguji kita tanpa ada hikmah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin tidak sesuai dengan kemampuan kita, pasti kita mampu. Allah itu tahu kita mampu, makanya Allah uji. Semakin besar jabatan seseorang tersebut, semakin besar pengaruh seseorang tersebut, ya, semakin Allah uji, lebih berat daripada orang-orang yang biasa. Allah tahu kadar orang masing-masing, ya. Allah tahu kadar kita, maka janganlah kita berputus asa atas rahmat Allah, atas pertolongan Allah, ya. Bahkan kita, ya, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian pikir akan masuk surga, ya, padahal orang-orang sebelum kalian, nabi-nabi sebelum kalian, dan juga orang-orang mukmin sebelum kalian mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Katakan, pertolongan Allah itu datangnya sangat dekat sekali, tepat pada waktunya, enggak mungkin kelewat satu detik, ya, tepat pada waktunya, di event yang tepat, ya, di tempat yang tepat, waktunya pas, pasti. Kalau misalkan kita pernah merasakan, ya, pasti pernah merasakan. Tayyib. Selanjutnya, kita merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dari siksa Allah dengan apa? Melakukan maksiat, maksiat kecil, ya. Dengan berbohong, sering berbohong, sering melakukan hal-hal yang Allah larang, mau nonton ini, gitu ya, mau nonton itu, dan lain-lain. Kita merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita ngadu domba orang, zalim kepada orang, merasa aman, ya. Karena apa? Bentuk ketidakimanan kita bahwasannya nanti di akhirat itu pasti Allah balas. Walaupun sekecil apapun itu Allah pasti balas, nggak mungkin nggak Allah balas, ya. Baik. Selanjutnya, penyakit yang
Ketujuh, yaitu su'udzon kepada seorang mukmin. Ya. Selalu ya su'udzon. Iyyakum wadzan, kata Rasulullah SAW. Jauhilah adzan, su'udzon. Jangan sampai kita itu berprasangka, apalagi berprasangka buruk. Gitu ya. Khususnya di sini terjadi keseringan pada pasangan hidup, gitu ya. Ada seorang istri, kalau misalkan suaminya datang terlambat, "Mas, kemana aja?" gitu ya. Kok bisa terlambat? Padahal suaminya macet-macetan di jalan, gitu ya. Ada lembur di kantornya, subhanallah. Ketika suaminya pulang kecepatan pun sama dimarahin, "Mas, kok pulangnya cepat? Ada apa?" Subhanallah. Gimana mau nggak sumpek, ibu jamaah sekalian? Gimana mau nggak sempet sumpek suaminya? Gimana mau suaminya itu nggak mau ngopi di luar aja? Ya kalau misalkan seperti itu hal terjadinya, yang pasti suami ini bakal sumpek di rumah, maunya ngopi di luar. Betul Bapak? Betul ya? Iya. Kalau misalkan dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit salah, dikit ini itu salah, subhanallah, serba salah. Terus apa gunanya suami di rumah? Subhanallah. Jangan, hormati suami. Ya. Pun sama, suami harus menghormati istrinya. Baru datang, mana HP? Ya, diperiksa. Apa namanya? Inspeksi. Subhanallah. Maka ini perlu ada introspeksi pada diri kita masing-masing, bahwasanya jangan sampai kita su'udzon kepada orang-orang di sekitar kita, apalagi orang terdekat kita. Adzan? Taib. Nastamir ba'd. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah Isya biidznillah taala. Barakallahu fikum. Naam. Sekalian adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا صف الخلل لا تتقدموا على حركة الإمام صلوا صلاة الوداع. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita teruskan kajian kita di suudzon kepada mukmin, khususnya pada pasangan. Setelahnya saya ingin membahas sedikit pada pembahasan tentang putus asa dari rahmat Allah. Baik. Jangan sampai kita berputus asa dari rauh atau rahmat Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau kita telaah, kalau kita telusuri, ketika kita masih kecil, ya, kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat apa itu? Nikmat untuk menyusu pada ibu kita. Kita nggak diajari oleh orang tua kita untuk menyusu, tapi tiba-tiba bisa menyusu. Sebelum itu ketika di rahim, ya, terkadang kita itu kufur nikmat karena apa yang kita minta nggak Allah berikan ketika di dunia. Terkadang kita kufur nikmat, padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, akan memberikan hambanya rizki sesuai apa yang dia butuhkan. Ya, apa yang dia butuhkan Allah akan kasih kepada hamba tersebut. Ya. Ini sebagai bentuk kasih sayangnya Allah terhadap kita. Bahkan seluruh makhluk di bumi ini, tidak hanya hambanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seluruh makhluk di bumi ini Allah berikan rezekinya masing-masing. Allah kasih sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka kita tidak boleh berputus asa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya, penyakit yang selanjutnya adalah hasad. Ya, kita hasad, iri kepada orang, ya, kurang qanaah, kurang berpuas diri. Ngelihat orang, waduh, masya Allah, mobilnya bagus sekali, gitu ya. Subhanallah, rumahnya indah sekali, masya Allah, anaknya pintar sekali. Hakada, ini biasanya penyakit iri, ya, terjangkit bagi orang-orang mereka yang kurang mendekatkan diri kepada Allah dari segi kepuasan. Maka perbanyaklah diri kita ini untuk puas, qanaah, irda bima qassamallah. Kita harus ridha dengan apa yang Allah berikan, Allah bagikan terhadap diri kita. Dengki terhadap orang, pun jengkel. Ini tadi ya, al-hasad wal hiqdu wal ghil. Yang kesembilan, penyakit hati selanjutnya adalah keinginan, syahwat, ya. Syahwat wal a'yadzu billah untuk berzina, syahwat untuk melihat sesuatu yang tidak Allah ridhai, syahwat untuk menzalimi orang, syahwat untuk ghibah. Ghibah itu syahwat, termasuk keinginan. Nanti insyaallah kita akan bahas setelah ini. Ya, syahwat untuk ghibahin orang, enak. Sesuatu, ya, yang terhubung dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya enak, nggak ada yang nggak enak. Ya, semua yang dilarang dalam agama, yang diharamkan dalam agama itu enak. Khamr enak, ya. Bagaimana rasanya Allah Ta'ala alam, saya nggak pernah coba. Gitu ya. Daging babi enak, katanya enak. Lebih gurih katanya daripada daging-daging yang lain. Ya, pernah ngerasain? Alhamdulillah nggak pernah. Gitu ya. Alhamdulillah belum pernah. Ya, jangan sampai walayadzubillah, kecuali memang benar-benar kepepet. Nggak ada daging lagi selain daging tersebut, nggak ada makanan lagi, hanya ada di padang pasir, hanya ada babi saja. Subhanallah, maka ini diperbolehkan. Taib. Selanjutnya, ya, keinginan seperti ini harus kita introspeksi lagi. Apakah kita ingin, ya, sesuatu terlalu berlebihan? Ya, ini menjadi introspeksi diri bagi kita. Jangan terlalu berlebihan menginginkan sesuatu. Kalau mau bersabar, belum dapat sabar, ya, akan ada waktunya kita akan dapat hal tersebut biiznillah ta'ala. Kalau kita terus berharap pada Allah, kita berusaha, Allah akan berikan ganjarannya sesuai dengan usaha kita, sesuai dengan doa kita biiznillah. Tentunya sesuai, ya, dengan apa yang Allah inginkan terbaik untuk kita. Hal itu yang terbaik untuk kita pasti Allah kasihkan. Kalau itu nggak baik, pasti Allah jauhkan dari kita. Ya. Hal tersebut baik, Allah pasti berikan.
Maka dari itu salah satu doa Nabi SAW ketika memasuki rumah baru, ya Allah, dan juga doa yang dianjurkan ketika ada baru pasangan menikah, ya, pasangan baru menikah, maka laki-lakinya mendoakan kepada istrinya apa? Ya Allah, kalau misalkan istri ini baik untukku, jagalah, iya, gitu ya. Kalau baik, jauhkanlah. Seperti itu. Itu bentuk apa? Bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kiat yang selanjutnya yaitu kita berusaha, ya ini. Pertama tadi kan apa? Berdoa. Kiat yang pertama berdoa. Kiat yang kedua, kenali penyakit-penyakit hati. Nah, penyakit-penyakit hati tadi ada 9. Sudah saya sebutkan, ya. Sudah kami sebutkan satu-satu, insya Allah sudah dicatat semua. Selanjutnya, kiat yang selanjutnya, yang ketiga, bagaimana cara menghindari penyakit hati, ya, membersihkan hati, yaitu jangan mendengar keburukan orang lain. Berusahalah menghindar dari mendengar keburukan orang lain. Kalau ada orang mau gibah, mulai gibah, bismillah, kita mulai sesi majelis gibah kita, subhanallah. Hindari, mohon maaf saya nggak mau dengar, gitu ya. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita dilihat di sosmed, hindari melihat keburukan orang lain. Walaupun sepertinya hal ini agak mustahil di zaman kita, betul? Di sosmed terlalu tersebar banyak keburukan orang-orang, gitu ya. Ya, keburukan pribadi bahkan orang tampakkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis qudsi, ketika seorang beriman itu masuk surga, Allah bilang apa? Jangan takut wahai mukmin. Aku menutupi aibmu di surga seperti halnya aku menutupi aibmu di dunia. Kita ini di dunia, kalau Allah bukakan aibnya, nggak akan ada orang yang mau sama kita, ya. Saking banyaknya aib kita, subhanallah. Tapi Allah tutupi hal tersebut. Maka jangan mudah-mudah menyebarkan aib dan mendengar aib. Mendengarnya saja tidak disarankan, tidak dianjurkan. Untuk apa? Membersihkan hati kita, ya, untuk membersihkan hadis kita. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, dalam maknanya sahih, walaupun hadisnya didhaifkan oleh Imam Albani. Qala Rasulullah SAW bersabda, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum, ya, wa ana salimus sadr. Jangan sampai, kata Rasulullah SAW, jangan sampai ada seorang pun dari sahabat kalian, wahai sahabat, ya, memberitakan suatu berita buruk tentang sahabat lain kepadaku. Aku nggak mau dengar suatu berita buruk, ya. Agar apa? Aku ini, kata Rasulullah SAW, aku senang kalau misalkan aku itu ketemu sahabat tapi nggak ada prasangka buruk sama sekali. Ini ngefek jamaah. Ketika kita mendengarkan keburukan seseorang, ketika kita bertemu dengan seseorang tersebut, otomatis apa? Kita judgement. Wah, ini orangnya seperti ini. Akhirnya apa? Ketemunya nggak senyum, nggak ikhlas, gitu kan? Hatinya nggak tenang ketika ketemu. Silaturahim, padahal maunya silaturahim, maunya ngobrol dengan tenang, nyantai, enak, enjoy. Ternyata ketika kita tahu keburukan dia, akhirnya apa? Akhirnya malah kita sedikit ngomong, ya, silaturahimnya kurang. Nah, ini yang nggak diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hindari mendengarkan keburukan dari orang lain. Maka pun saya menasihati kepada diri saya dan juga jamaah sekalian, bapak dan ibu, dan juga ikhwan, akhwat, Allah yarhamkum jami'an, untuk mengurangi, ya, mengurangi melihat berita-berita, ya, tentang apa? Tentang keburukan orang lain dalam sosmed khususnya, ya. Sudah lebih baik daripada kita majelisnya di sosmed, gitu kan. Kecuali memang harus jualan di situ ataupun ada kepentingan di sosmed. Jangan mudah-mudah scroll sosmed yang tidak bermanfaat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ma la yuribuk, tinggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu. Hal tersebut tidak bermanfaat. Salah satunya apa? Melihat keburukan orang lain. Kita tahu sekarang nggak bakal terhindar yang namanya di sosmed itu pasti ada hal keburukan, kecuali untuk kepentingan, ya.
kita misalkan ada akhwat mau tahu orang yang sedang bertaruh dengannya, nggak apa-apa, ditelaah, ditelusuri, ya, dikepoin, lihat Instagramnya, lihat TikToknya, apa yang dia kerjakan, bagaimana teman-temannya, la ba'sa bihi. Tapi kalau misalkan nggak ada hajah di situ, lebih baik kerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat, jualankah, gitu kan, ngajikah, belajarkah, gitu ya, melakukan sesuatu hal yang produktif, lebih baik, ahsan. Sapu-sapu rumah lebih baik daripada apa? Scroll sesuatu yang buruk. Kita melihat keburukan orang lain. Naam, hakadha. Ya, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, beliau nggak mau mendengar suatu berita keburukan tentang sahabatnya kepada beliau. Nggak mau Rasulullah. Biar apa? Biar fair. Ketika ketemu senang-senang aja, gitu ya. Karena sejatinya Allah sendiri yang menutupi aib kita. Bahkan nanti sampai di hari akhir, Allah tutupi aibnya. Ya, maka kenapa kita lihat aib orang? Buat apa? Gitu kan? Buat apa kita melihat orang lihat, melihat aib dari orang-orang? La yanfa, tidak bermanfaat buat kita. Tayyib. Talihi, jaga lisan. Ya, selanjutnya, kiat yang selanjutnya untuk membersihkan hati adalah jaga lisan. Kita harus menjaga lisan kita, sebagaimana diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbu. Ya, iman dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan lurus kalau misalkan hatinya enggak lurus. Wala yastaqimu qalbu abdin hatta yastaqima lisanu. Dan tidak akan lurus hatinya kalau misalkan belum lurus lisannya. Ya. Jadi lisan ini sangat berkaitan sekali dengan iman seseorang. Lisan ini berkaitan dengan hati dan iman seseorang. Kita mau lihat kadar iman seseorang, lihat lisannya, apa yang dia ucapkan. Ya, maka kita pun perlu melatih diri untuk apa? Berkata-kata yang baik. Jangan sampai terlontar kata-kata yang buruk menyakiti hati orang. Direm, ya, direm. Bismillah pasti bisa. Tentunya dengan usaha. Usahanya tidak mudah. Dalam teori mungkin mudah, tapi praktek bismillah agak sulit. Tayyib. Bahkan sahabat sendiri mengakui, ya, ketika fulan ini yang tadi di cerita awal, ya, yang hadis Anas, dia yang dijanjikan Rasulullah SAW masuk surga, dan dia memberitahukan bahwasanya apa? Nggak ada dengki di hatinya untuk orang mukmin, dan juga nggak ada hasad untuk apa yang dikasihkan Allah kepada mukmin lainnya. Kata Abdullah ibn Amr al-As apa? Hal ini yang kita nggak bisa lakukan. Makanya itu Rasulullah SAW menjaminmu masuk surga. Subhanallah. Ya, sahabat sendiri mengakui hal tersebut sulit. Ya, menghindari penyakit-penyakit hati ini sulit, butuh usaha, butuh perjuangan. Maka kita perjuangkan. Selanjutnya, melatih diri untuk ikhlas. Ya, melatih diri untuk ikhlas. Niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, semakin terikat hati kita dengan makhluk, maka semakin sulit untuk ikhlas. Jangan terlalu, bahasa Jawanya kedunyan, gitu ya. Jangan terlalu duniawi. Sulit untuk ikhlas. Ya, sulit untuk ikhlas ketika kita terikat dengan makhluk Allah, apapun itu, manusia, hewan, dan ciptaan lainnya yang ada di muka bumi ini, akan sulit untuk ikhlas. Semakin hati ini tidak terikat dengan makhluk, maka semakin mudah kita untuk ikhlas. Ya, kaitkan hati kita ini hanya untuk Allah Ta'ala saja. Kita niatkan semuanya untuk Allah Ta'ala. Biiznillah Ta'ala semakin mudah untuk ikhlas. Ya, ikhlas lillah. Naam. Kiat yang selanjutnya untuk membersihkan hati, biasakan untuk menyembunyikan amal saleh. Ya. Biasakan diri kita untuk menyembunyikan amal saleh. Kita melakukan amalan, jangan ceritakan pada orang. Ya. Ini salah satu amalan penghuni surga. Dia sukanya menyembunyikan amal soleh dia. Hanya hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah saja yang tahu. Ya, cukup Allah sebagai wakil, cukup Allah yang tahu, tidak perlu orang lain tahu. Tidak perlu ada verifikasi dari orang lain bahwasanya saya soleh, lah, gitu ya. Nggak perlu. Hanya cukup
Allah saja. Allah, cukup Allah saja. Selanjutnya, kiat yang selanjutnya yaitu beriman dengan takdir dengan iman yang benar. Takdir Allah. Qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Jika kita mendapatkan ya kenikmatan, maka kita bilang apa? Alhamdulillah. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini fadl minallah, taufik minallah. Ya, karunia dari Allah, taufik dari Allah. Kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diambil monggo, sakerso silahkan. Karena ini hanya punya Allah semata, bukan punya saya. Gitu ya. Sebagaimana di surah Al-Kahfi disebutkan, walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau wa walada. Ya, ketika ada seseorang mengingatkan seorang lainnya yang dia takabbur atas apa yang dia peroleh, dia menganggap bahwasanya semua yang dia kerjakan, semua yang dia dapatkan hasil dari kerja keras dia. Betul, memang hasil dari kerja keras dia. Tapi itu semua pemberian dari Allah. Di mana Allah bilang apa? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah ya manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu saufa yura. Yang namanya apa yang dia usahakan akan Allah lihat. Tsumma yujzahu jazaa'al aufa. Lalu Allah berikan sesuai kadarnya, sesuai apa yang dia lakukan. Ya, man kana yuridul hayatad dunya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, kata Allah. Yang mau kehidupan dunia akan kami cukupkan, kata Allah taala, tanpa kami kurangi sedikit pun. Ulaika ma'wahumun nar. Tapi ingat, mereka yang hanya pengen dunia, ma'wahumun nar. Mereka kembalinya akan ke neraka. Wal'iyadu billah. Kita tidak ingin ini. Maunya masuk surga bareng-bareng atau masuk neraka berbondong-bondong? Ya, masuk surga berbareng-bareng. Oke, tayyib. Kalau gitu kita harapkan hanya pada Allah Ta'ala saja. Baik. Kita beriman takdir ya sesuai dengan takdir yang benar. Allah berfirman dalam surah Zukhruf, ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, apakah mereka yang membagikan rahmat kasih sayang rizki dari Rabbmu, apakah manusia? Bukan manusia, bukan bos kita, gitu ya. Bukan petinggi-petinggi kita, bukan, dari Allah Ta'ala. Mereka hanya wasilah. Maka kita hanya perlu hormat, gitu ya. Kita hormati, taati pimpinan kita, tapi tidak perlu disembah, gitu ya. Bukan mereka yang membagikan, tapi siapa? Allah Ta'ala. Nahnu qassamna, kami yang membagikan rezeki secara langsung, bukan mereka. Ya. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini. Di surat lain, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Ya. Allah, kalau misalkan Allah itu memberikan rizkinya kepada seluruh makhluk di muka bumi, Allah sama ratakan Allah. Ketika hambanya meminta sesuatu langsung Allah kasih, kekayaan langsung Allah kasih. Labaghaw fil ard, mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Mereka akan berbuat keburukan, kezaliman. Seluruh kezaliman akan muncul di muka bumi ini kalau Allah kasihkan apa yang diminta oleh seluruh makhluknya. Maka dari itu Allah membagikan sesuai kadarnya. Yang Allah berikan rahmat lebih, Allah akan beri. Yang kurang ya sudah, qanaah. Qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sudah serahkan semua pada Allah Ta'ala. Berarti ini rezeki dari Allah untuk saya hari ini, alhamdulillah. Naam. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah itu akan memberi semua yang kita minta, ya. Tapi ada tapinya. Kalau misalkan itu buruk bagi kita di dunia, ya, di dunia Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ketika di akhirat, ya, kata Allah Ta'ala apa? Lahum fiha ma yasha'un. Untuk penghuni-huni surga, wahai kalian hambaku penghuni surga, lakum fiha ma yasha'un, lahum fiha ma yasha'un. Kalian dapat semua yang kalian inginkan. Kalian ingin apa, Allah langsung kasih. Kontan. Di mana? Surga. Kalau kita mau hal tersebut, sudah. Tujuan kita sekarang cukup ke surganya Allah Ta'ala dengan ikhtiar di
bumi, bukan hanya diam diri saja. Ya, wabtaghi fima atakallaha darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, carilah akhirat, tapi jangan lupa kita ini masih di dunia. Ya, maka kita jangan cari kehidupan. Hiduplah untuk akhirat, tapi jangan cari kehidupan untuk dunia. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dari mereka ada yang minta dunia saja, tapi mereka nggak dapat apa-apa di akhirat. Bas, masuk ke neraka. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari mereka ada yang berdoa, ya Allah, Rabb kami mau dunia dan juga mau akhirat. Allah berikan dua-duanya. Taib. Selanjutnya, kiat yang selanjutnya, sering-seringlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Azza wa Jalla. Sering-seringlah untuk beristighfar. Ya. Sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Istighfar, minta ampunlah kepada Tuhanmu. Sungguh Tuhanmu itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Gitu ya. Ketika kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan janjikan apa? Diberikan tumbuh-tumbuhan. Lalu Allah berikan harta benda. Lalu Allah berikan anak pinak. Yang belum punya istri, Allah nikahkan dia. Ya. Subhanallah. Ini janji Allah, pasti Allah tepati. Perbanyaklah istighfar sebelum melakukan sesuatu. Astagfirullah. Lalu niatkan, ya Allah, saya niat untuk ibadah. Saya niat mengerjakan ini, saya niat jualan, saya niat ke kantor hari ini untuk menafkahi istri anak saya. Biidznillah itu dinilai ibadah, akan ada pahala yang mengalir di situ. Taib. Kiat yang selanjutnya, sering-sering untuk bermuhasabah diri. Ya, kita muhasabah, ya, kita introspeksi diri dengan apa tadi, penyakit-penyakit hati yang sudah kami sebutkan di awal. Kita lihat satu persatu apa hari ini, apa yang ada di dalam diri kita. Bahkan diriwayatkan sahabat ketika mereka itu mencium suatu aroma yang tidak enak, mereka beristighfar, astagfirullah. Ya Allah, aku mohon ampun, ada apa ini hari ini kok bisa saya nyium bau yang nggak enak? Ya, karena bau yang nggak enak itu baunya ahlun nar, gitu ya. Padahal sahabat ini berdiri di samping tempat sampah, yang dimana notabene tempat sampah itu bau, betul ya. Dia heran, ya Allah, saya salah apa kok bisa engkau berdirikan di samping tempat sampah, gitu ya. Saking apa? Saking menjaga dirinya dari dosa, muhasabah. Ada yang tersandung batu, dalam riwayat lain tersandung batu, dia langsung istighfar, astagfirullah, saya salah apa kemarin. Ada juga yang istrinya ngambek, astagfirullah, kok bisa istri saya ngambek, berarti itu kesalahan saya sebelumnya. Sering-sering bermuhasabah diri. Pun istri juga sama, astagfirullah, kenapa suami saya tiba-tiba diem, apa salah saya, tanyakan, gitu ya. Istighfar kepada Allah, lalu minta maaf lah. Nah, hakada. Selanjutnya, yang terakhir, ya, yang terakhir ini yang paling urgent. Setelah kita tahu kiat-kiat bagaimana cara membersihkan hati, tekadkan dalam diri kita, lakukan, ya. Tekadkan dalam diri kita, lakukan. Jangan sampai hanya menjadi ilmu fil qardus. Ilmu di dalam kardus saja. Karena al ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Yang namanya ilmu tanpa amal seperti halnya pohon tanpa buah, nggak nikmat, gitu ya. Nggak bermanfaat, buat apa? Ya. Tadi kita telah belajar berusaha untuk tidak mendengarkan orang lain. Azamkan dalam diri kita, ya, niatkan dalam diri kita, tanamkan bahwasanya mendengar keburukan orang lain itu suatu masalah yang akan apa? Membuat hati kita itu keruh. Maka kita tidak lakukan hal tersebut. Azamkan dan lakukan, ya. Hadza Allahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Tafadhal. Tafadhali. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang berusaha menghindari keburukan orang lain. Bagaimana dengan ada postingan yang menjelek-jelekan pemimpin? Itu hukumnya
Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pernah dibahas di kajian sebelumnya, baru kemarin. Tapi la ba'sa bihi ya di PKU kemarin. Tapi alhamdulillah pertanyaan yang subhanallah bagus sekali. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulmu, taatilah pemimpin kalian. Bahkan pemimpin terkecil itu apa? Imam. Ketika imam sholat salah, melakukan gerakan sholat, apa yang kita lakukan? Apakah menyelisihannya? Kalau misalkan ditepuk masih belum sadar imamnya, apa yang kita lakukan? Apakah kita sholat sendiri? Enggak, tetap ikut, gitu ya. Imam ketika rakaat kedua dia lupa nggak tasyahud awal, dia langsung berdiri, Allahu Akbar. Apa yang dilakukan? Apakah kita tasyahud awal? Enggak, kita berdiri, ikuti imam. Walaupun dia salah, ikuti imam, gitu ya. Saking urgensinya kita itu disuruh Allah untuk taat kepada pemimpin, ya. Dari pemimpin yang terkecil, apalagi pemimpin yang tertinggi di negara, suatu daerah, kita harus taat. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga, tidak akan seorang yang beriman itu mencium bau surga kalau dia tidak taat kepada pemimpinnya, ya. Bahkan di riwayat yang lain, kalau dia mencemooh pemimpinnya, nggak boleh, haram hukumnya, muharram. Mencemooh, menghardik, mengkritik dengan kritikan yang tidak benar, ya, apalagi menfitnah seorang pemimpin, la yajuz, tidak diperbolehkan dalam Islam, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Perbuatan seperti ini yang menjauhkan kita dari surga. Bahkan menciumnya aja nggak bisa, apalagi masuk surga. Subhanallah, ya. Ini harus kita hindari hal seperti ini. Maka apa yang harus dilakukan? Kita taat, patuh. Ketika ada kesalahan, pemimpin tersebut melakukan kesalahan, kita ingatkan dengan mau'izah hasanah, ya, dengan cara yang baik, dengan nasihat yang baik. Cara mengingatkan pemimpin yang baik, jadikan wakil salah satunya untuk maju ke pemimpin tersebut, bermukalamah hanya sendiri di tempat yang tersembunyi, bukan terang-terangan. Tersembunyi, bukan terang-terangan, ya. Bahkan dicontohkan oleh Imam Malik radhiyallahu Allah yarham, ya. Beliau mengingatkan Imam Ahmad ketika salah menyampaikan hal sesuatu di jamaahnya. Dengan apa? Datang di waktu tahajud. Bayangkan, ya. Ketika semua orang sedang tidur, beliau datang ke rumahnya Imam Ahmad. Assalamualaikum ya Ahmad. Wahai Ahmad, engkau telah salah menyampaikan suatu hal. Diingatkannya seperti itu. Mau'izah hasanahnya dengan adabnya seperti itu. Sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan, gitu ya. Kalau terang-terangan masuk ke hadisnya Rasulullah SAW, ya, bahwasanya kita nggak bakal bisa mencium bau surganya saja nggak bisa dicium, apalagi kita masuk. Subhanallah, wal'iyadzubillah. Kita hindari hal ini. Nah, Allah Ta'ala a'lam, ya. Bahkan ada cerita nyata, gitu ya. Dan itu terjadi baru-baru ini, 2020 pertama kali terjadi COVID, betul? Saya merasakan sendiri di Arab Saudi, ya. Kepemimpinannya berdasarkan raja, betul? Ketika awal COVID, di hari pertama kita nggak tahu apa-apa, kita masih kuliah fine-fine aja, nggak tahu berita apa-apa di luar. Tahu-tahu kita disuruh keluar dari kelas. Wahai mahasiswa semuanya, ayo turun, kumpul di depan gedung kampus masing-masing. Udah, kita kumpul. Akhirnya diumumkan hari ini nggak ada pelajaran. Kita kan tanya-tanya, ada apa sih kok bisa nggak ada pelajaran? Suruh pulang semua, pulang akhirnya. Pulang kita ke kamar kita masing-masing. Akhirnya diumumkan di sosial medianya kampus kami ketika itu, bahwasanya ada wabah sedang menyebar kali ini. Maka dari itu akan diliburkan seminggu ke depan sampai ada berita untuk dibuka kembali. Akhirnya apa? Kita nggak masuk kelas selama seminggu. Setelah itu diumumkan untuk belajar online. Dan uniknya, ya, pertama kali kita dilarang untuk
berdiam diri di masjid setelah sholat. Ya, di awal-awal hari tersebut kita dilarang untuk berdiam diri di masjid setelah sholat. Ada salah satu teman kita mahasiswa bertanya kepada masyayikh, salah satu mufti di Masjid Nabawi. Dia tanya, ya syekh, wahai syekh, kita ini penuntut ilmu, thalib ilmu. Setelah sholat isya biasanya kita kumpul untuk rembukan, untuk musyawarah tentang apa yang kita pelajari kemarin. Apakah hal ini diperbolehkan? La, kata syekhnya. Anta ta'si ulil amr. Kamu sudah bermaksiat kepada ulil amr. Nggak boleh, dosa, ta'tham. Kamu berdosa, kamu berbuat dosa. Dengan apa? Bermaksiat, nggak patuh pada pemimpin, perintah pemimpin. Ketika itu kita hanya disuruh apa? Nggak boleh berdiam diri setelah sholat. Setelah selang 5 hari akhirnya ditutup. Semua masjid ditutup. Bahkan masjid yang ada di lingkungan kampus tersebut, kampusnya tertutup pagar tinggi, masjidnya ada di dalam kampus, kita nggak boleh masuk. Semua sholat di kamar masing-masing, semua sholat di kamar masing-masing, nggak ada yang jamaah. Ya, athar, thamroh ataupun buah dari hal tersebut apa? 2022 negara Arab Saudi menjadi negara yang paling tercepat keluar dari COVID. Itu buah dari apa? Taat pada pemimpin. Subhanallah. Buah dari taat pada pemimpin. Yang lainnya masih banyak yang meninggal, ini itu, ono, ya. Subhanallah. Sebagai cerminan bahwasanya taat kepada pemimpin itu penting. Maslahah, pasti mereka memikirkan maslahah. Nggak mungkin untuk keburukan masyarakat, nggak mungkin. Walaupun sedikit pasti ada maslahahnya. Lebih buruk tidak ada pemimpin di suatu daerah daripada pemimpin yang zalim di daerah tersebut. Bahkan Nabi Musa alaihi salam, ya, disuruh Allah untuk apa? Untuk mengingatkan pemimpinnya Firaun ketika itu bersama Harun. Faqula lahu qawlan layyinan. Ingatkan pemimpinmu itu dengan perkataan yang lembut, wahai Musa dan Harun. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Ya, semoga dia ingat dan dia takut kepadaku dengan engkau mengatakan dengan baik-baik. Bukan dengan mengkritik, bukan dengan mencaci maki, bukan seperti ini adab seorang Islam, ya, yang diajarkan Allah kepada nabinya dan juga nabinya sampaikan kepada kita. Hakadha. Allah taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Fi soal akhir, ada soal yang lain? Jika tidak, kita cukupkan. Khalas. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Natamanna liqa fi yaumil qadim insyaallah. Na'am, Allah taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.